subsistem aja. Nah, ini udah bisa direkam. Oke, saya masuk ke lapis keempat. Nah, lapis keempat ini adalah pelanggaran ringan. Lapisan ini merupakan lapisan yang terbesar ya, dari model kue pernikahan. Jadi di banyak negara, jika terjadi kejahatan yang ringan, dan ini pasti jumlahnya sangat banyak, maka tidak semua subsistem peradilan pidana harus bekerja. Jadi cukup diatasin saja oleh satu subsistem peradilan pidana. Kepolisian kah, kejaksaan kah. Jadi tidak sampai kepada proses peradilan dan kepada lembaga pemasyarakatan. Jadi kan ada 4 lapis ya, ada 4 subsistem, bukan 4 lapis ya. Ada 4 subsistem. Subsistem pertama kepolisian, kedua kejaksaan, ketiga lembaga peradilan, dan yang keempat adalah lembaga pemasyarakatan. Jadi biasanya kejahatan-kejahatan yang masuk dalam lapisan keempat ini tidak diselesaikan dengan mekanisme bekerjanya 4 subsistem peradilan pidana itu, tapi hanya menggunakan salah satu dari subsistem itu. Jadi contoh kasus yang menjadi perilaku tidak tertib, sebagian besar kasus juga denda atau beberapa hari penjara. Jadi ini yang membedakannya. Nah, kalau kita masuk ke Indonesia, sebetulnya lapis keempat ini ada, dipraktekkan. Meskipun kita tidak tegas menyatakan bahwa Indonesia itu menganut the model the wedding cake. Tapi sebetulnya terjadi, dilakukan dalam praktek. Bahkan dalam keadaan darurat seperti saat ini, pandemi, malah lapis keempat ini sangat efektif sebetulnya untuk menghindari penumpukan perkara. Yang kedua, proses administrasi, serta wabah protokol kesehatan yang harus dihormati. Jadi semuanya atau sanksinya langsung diberikan kepada pelaku. Jadi tidak selamanya yang namanya punishment itu harus dijatuhkan oleh pengadilan. Cara bekerja yang sama ya, yang namanya proses pidana itu diberikan tergantung pada tertib kejahatan. Ini ya, ada beberapa pandangan. Nanti sebenarnya pandangan dari teks ini menjelaskan tentang bagaimana layer 3 dan layer 4 itu sangat efektif dalam melindungi masyarakat, dalam proses untuk menjatuhkan pidana, dan dalam menimbulkan rasa keadilan di dalam masyarakat, dan juga efisiensi dan efektivitas biaya. Karena yang namanya lembaga atau sistem peradilan itu dibiayai oleh pajak. Pajak yang kita bayarkan itu kepada negara, salah satunya adalah digunakan untuk menopang sistem peradilan pidana. Pajak yang kita bayarkan itu menopang ini. Jadi membayar gaji polisi, membayar operasional polisi, membantu membayar gaji sipir, membangun lembaga pemasyarakatan, dan membayar gaji petugas-petugas lapas. Karena itu, ya, bagaimana memaksimalkan sistem peradilan pidana dengan the wedding cake model ini pada lapis ketiga dan keempat proses penerapannya. Jadi dipilah mana yang harus pakai sistem peradilan pidana yang lengkap, mana yang harus diselesaikan oleh subsistem peradilan pidana. Jadi kedua ilmuwan ini, Mary Whitlock dan juga seorang hakim, menekankan jika satu negara menerapkan the model the wedding cake, maka proses peradilannya makin cepat. Dan untuk dan tidak membebani lembaga peradilan.
dan tidak membebani pengadilan juga dalam memutuskan satu perkara. Jadi sehingga apa katanya? Ya, paling dari sekian banyak ya kasus yang diselesaikan dengan peradilan lengkap, peradilan lengkap itu tidak lebih dari 5% dari total statistik kriminal. Jadi misalnya statistik kriminal di sebuah negara katakanlah 1 juta kasus 1 tahun, nah yang diadilin dengan sistem peradilan pidana yang lengkap itu 5% aja. Jadi kalau 5% aja dari 1 juta berapa itu? 5.000 ya? 1.000 ya? Jadi nggak terlalu banyak. 5.000 ya? 5.000. 5.000 di Indonesia dibagi dalam 27 provinsi juga ada berat sebetulnya. Kayak 34 provinsi. Jadi tidak 1 juta kasus itu masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Nah kita sekarang ya polisi berlomba-lomba untuk mengirimkan berkasnya ke jaksa sehingga P21 menumpuklah perkara. Sehingga hakim harus pulang jam 10 malam ya, di beberapa pengadilan besar. Jadi membebani. Kalau udah dia sampai jam 10 malam, itu dia tidak pernah lagi membaca berkas. Tidak pernah lagi menemukan hukum. Dia seperti mesin aja, udah berapa. Jadi modelnya sehingga menemukan keadilan itu tidak tidak menjadi hal yang penting bagi pengadilan dengan menuntut di perkara ini. Itulah dua ilmuwan ini. Jadi kalau kita mau menerapkan the wedding cake model ini, jadi memilah mana yang kasus dibawa ke sistem peradilan lengkap, mana yang bisa diselesaikan pada level subsistem lembaga peradilan, harus subsistem sistem peradilan pidana. Nah, ini kesimpulannya. The wedding cake model ini tidak menyatakan ada beberapa kasus ditangani dalam satu sistem peradilan. Jadi artinya apa? Ada beberapa penanganan yang berbeda untuk masing-masing. Penanganan kejahatan dilakukan harus ditugaskan untuk kategori yang berbeda dan berlapis-lapis. Artinya memungkinkan setiap kejahatan untuk dilihat dan dihukum dengan benar. Saya ada video 4 menit ya tentang wedding cake model ini. Tapi sebetulnya sayangnya dalam bentuk perkuliahan juga. Coba saya tampilkan ya. Mudah-mudahan you cannot minimize the Zoom when you're recording. Nggak bisa. Karena sedang ada yang merekam ya. Coba ya. Saya tampilkan dulu. Ini pasti gak jadi garuk ya. Siapa tuh? Belum dari masalahnya. Selek ya? Suaranya kedengeran. Mohon tinggalin saya.
Ada yang berantem. Suara TV mungkin. Ibu cucu itu biasa, Pak. Kelihatan nggak ya? There's the celebrated cases. The celebrated cases, level 2. The serious or high. Second layer is the serious high profile felonies. Third layer is less serious or ordinary felonies. And level 4, the fourth layer is the misdemeanor cases. Level 1, celebrated cases. These type of cases garner a great deal of media attention because the crimes are unusual, or because defendants are high-ranking officials or celebrities. The manner in which these types of cases are undertaken is not typical. Because they are such high-profile cases, there are factors that need to be taken into consideration that do not exist in more typical criminal cases. These are cameras in the courtroom and crowd control. By their very nature, examples of these celebrated cases are the O.J. Simpson case, the Michael Jackson case, and the Bernie Madoff case. Level 2, serious felonies. The second layer of the wedding cake model theory of criminal justice includes serious felonies. On this layer of the cake, the criminal justice system engaged in its standard operating procedures. There is not the same external factors impacting the system as there are in celebrated cases. Serious felonies are cases involving criminals which a defendant is not likely to be released on bail. There are lesser chances that the defendant will enter a plea agreement before trial. Level 3, lesser felonies. On the third layer of the wedding cake model theory of criminal justice are lesser felonies. These types of cases tend to be nonviolent. Within the grouping of these cases are certain drug-related charges and financial crimes. A good portion of these cases end in plea agreements. And finally, level 4, misdemeanors. On the final layer of the wedding cake model theory of criminal justice involves misdemeanor cases. These are least serious types of crimes in the criminal justice system. These types of cases include petty or minor theft and disturbing the peace. Misdemeanors represent the largest category of cases in the criminal justice system. Many misdemeanor cases are resolved with, and finally, your reference slide. Ya, itu ya secara singkat ya tentang tentang the wedding cake model. Kira-kira sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan, masih ada waktu berapa menit? Okay, so we've looked at kenapa masih muncul? actus reus. Now we're going to move on to mens rea. We're going to look at a number of videos which take apart all of the different elements of mens rea. And this video is going to focus on. Halo? Masih? Iya, Pak. Ya, ada yang perlu kita diskusikan nggak? Dari Imas, ada pertanyaan atau komentar? Gunawan, ada Cucu, Pak Ferdian, Inge, Maria, Nelly, Pak Paman. Apa yang bisa kita dapatkan dari 3 model itu? Jadi kita udah dapat model yang pertama, crime control model, due process model, kemudian the wedding cake model. Ketiga model ini ada dan dipraktekkan ya dalam banyak negara, termasuk
Indonesia juga mengambil bagian-bagian daripada model itu. Kalau kita baca KUHP, kita tidak, secara teoritis kita tidak menyebutkan kita memakai model mana ya, tapi kita bisa menemukannya dari naskah akademik yang dibuat pada tahun 1979 dan 80. Dalam naskah akademik itu jelas yang mewarnai landasan teori sistem peradilan pidana kita ya tulisan dari The Limit of Sanction dari Herbert Packer ya. Waktu itu belum ada tulisan yang dikutip dari Walker yang mengembangkan the wedding cake model, belum ya. Jadi memang the limit of sanction yang dikembangkan oleh Packer itu melandasi sistem peradilan pidana yang dikembangkan dalam naskah akademik rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi dalam praktek tulisan Walker ini mempengaruhi tindak pidana khusus ya. Jadi kalau kita punya hukum acara pidana yang umum, yaitu Undang-Undang 8 tahun 1981, tapi juga dalam prakteknya kita juga punya hukum acara pidana khusus. Jadi hukum acara pidana khusus itu, misalnya tindak pidana korupsi, ada beberapa elemen dari hukum acara yang menyimpang dari KUHP. Ya. Kemudian juga tindak pidana ITE, ya, Undang-Undang ITE, Undang-Undang 11 tahun 2008, junto Undang-Undang 19 tahun 2016. Ada beberapa tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang ITE yang hukum acaranya menyimpang dari hukum acara yang diatur di dalam Undang-Undang 8 tahun 1981. Demikian juga dengan Undang-Undang 23 tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ada beberapa pasal yang menyimpang dari KUHP. Kemudian yang paling fundamental adalah Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana. Itu juga menyimpang besar dari KUHP, bahkan Undang-Undang 11 tahun 2012 itu mengembangkan sistem peradilan pidana atau hukum acara pidananya yang khusus, yang berbeda dengan KUHP. Berikutnya adalah Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi banyak kejahatan-kejahatan baru, atau tindak pidana baru, atau tindak pidana khusus, yang tidak lagi mempedomani KUHP. Atau misalnya tindak pidana perpajakan, ya, yang sudah mengalami perubahan sebanyak 6 kali. Itu juga tidak 100% mengacu kepada KUHP. Ya. Bahkan Undang-Undang Perpajakan itu memberikan kewenangan bagi tersangka ya, untuk membayar denda. Ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, membayar denda sebanyak 4 kali, dan status tersangkanya dicabut begitu denda dibayar. Nah, jadi begitu denda, misalnya dia melakukan manipulasi pajak, katakanlah 1M, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Okay? Nah, lalu dia mengakui perbuatan itu. Ya, mengakui perbuatan itu, dan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan, jika dia mau mengakui dan membayar pokoknya ditambah denda 400%, maka status tersangkanya bisa dicabut ya, tanpa melalui proses peradilan. Jadi penyidik PPNS pajak bisa mencabutnya. Ini artinya apa? Ya, menyimpang dari KUHP. KUHP mana bisa? Kalau orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, memang ada terbit SP3 ya, surat perintah penghentian penyidikan. Tetapi surat perintah penghentian penyidikan itu ada kekuasaan yang berperan di dalam keluarnya SP3 itu. Ya, ada pengaruh yang luar biasa. Tapi kalau ini jelas-jelas, kalau Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan Anda mau mengakui, dan Anda membayar 4 kali lipat atau 400%, maka status tersangka Anda bisa dicabut, ya, dihentikan proses peradilan pidananya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa kita juga mengenal itu, mengenal
the wedding cake model dalam beberapa tindak pidana khusus, ya. Kenapa? Ya, sepanjang Anda ini ada di tindak pidana pajak itu, kalau kita lihat dalam the wedding cake model itu ada di layer kedua, ya, tindak pidana yang property, ya, menimbulkan kerugian pada negara misalnya. Jadi sepanjang dia mau merugikan pendapatan negara, bukan korupsi, ya. Kalau korupsi kan merugikan keuangan negara. Kalau pajak merugikan pendapatan negara. Jadi merugikan keuangan negara dan merugikan pendapatan negara itu dua hal yang berbeda. Jadi itu ya, saudara-saudara. Jadi dalam, kalau ditanya apakah the wedding cake model itu diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, diterapkan. Tetapi landasan teorinya tidak dimasukkan di dalam naskah akademik penyusunan hukum acara pidana khusus. Misalnya korupsi tidak memasukkan landasan teori itu. The wedding cake model tidak ditemukan. Undang-undang perpajakan tidak menemukan itu. Undang-undang sistem peradilan pidana anak. Undang-undang sistem peradilan pidana anak, landasan teorinya lebih kepada restorative justice system, bukan the wedding cake. Ya. Restorative justice yang dikembangkan. Undang-undang ITE misalnya, itu juga menyimpang. Apakah pakai landasan teorinya Walker tentang apa namanya 4 layer sistem peradilan pidana, juga tidak. Oke, sampai di sini ada hal-hal yang perlu kita diskusikan atau tidak ya? Ada yang perlu Anda diskusikan atau Anda tanyakan tentang 3 model ini? Kira-kira apa manfaatnya ya kita memahamin 3 model ini dalam praktek peradilan pidana di Indonesia? Kalau pertanyaan saya itu saya ajukan, apa manfaat praktis bagi Anda, calon magister hukum, setelah mempelajari 3 model ini? Kalau manfaat teoritis pasti ada. Ya. Pengetahuan Anda dalam menganalisa model-model sistem peradilan pidana meningkat berdasarkan kepada 3 model itu. Nah, manfaat praktisnya apa kira-kira dengan memahami 3 model ini? Ada yang bisa jawab? Nelly? Ada Nelly? Ya, Pak. Ya, kira-kira apa Nelly? Manfaat praktis setelah Anda mendalami 3 model sistem peradilan pidana ini. Mungkin jadi bisa bedain mana kriminal yang tingkat lebih berat sama yang ringan. Kemudian mana yang mesti dibawa ke sistem pengadilan, mana yang bisa diselesaikan oleh polisi saja. Ya, oleh subsistem peradilan pidana. Ya. Di mana kasus yang harus diselesaikan dengan memanfaatkan 4 subsistem, dan mana kasus yang bisa diselesaikan dengan 1 subsistem saja. Oke, itu jelas. Itu manfaat praktisnya. Artinya secara teoritis dibenarkan, secara doktrin dibenarkan, penyelesaian satu perkara pidana hanya mengandalkan pada 1 subsistem peradilan pidana. Itu jelas, nyata. Para ilmuwan hukum pidana formil menyatakan bisa, boleh. Keadilan itu bisa didapatkan pada 1 subsistem peradilan pidana. Tapi tentu tidak semua kasus, ya. Pada kasus-kasus tertentu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Manfaat praktis yang Anda dapatkan setelah mempelajari 3 model sistem peradilan pidana. Ingat?
hadir ingat atau lagi memasak? Maria harus di-unmute ya supaya bisa. Sini kan semuanya di. Maria, ada? Angga? Angga juga nggak ada ya? Pada kemana ya? Halo Pak. Maria? Halo Pak. Maaf Pak, saya habis dari toilet. Oh, pantas. Jadi saya dengar suaranya, tapi saya nggak bisa jawab. Oh, dari toilet ya? Iya. Tadi mau izin tapi nggak enak, soalnya lagi ngomong kan Pak. Apa manfaat praktis setelah Anda mendapatkan pengetahuan teoritis tentang 3 model sistem peradilan pidana? Dari CCM, DPM, sama wedding cake Pak. Ya, manfaat praktisnya apa? Karena penting juga kemampuan praktis ini Anda gunakan nanti ketika Anda menerapkan 3 model ini. Saya jadi tahu Pak bahwa setiap kan tadi seperti yang Bapak bilang bahwa semua permasalahan baik itu pidana, pembunuhan dan lain-lain tidak harus hukuman badan kan Pak. Ya. Sedangkan saya adalah orang yang menginginkan bahwa semuanya itu hukuman badan gitu. Dengan saya mengetahui mengenai bahwa di semua negara itu berbeda-beda dalam memberikan hukuman, itu membuka pikiran saya sih Pak dalam saya memandang sistem yang ada di Indonesia ini gitu. Karena kebetulan saya juga pribadi tertarik sama sistem restoratif justice dan saya benar-benar nungguin banget Bapak nanti bahas itu. Minggu depan Jadi, kali. Tapi minggu depan udah lebaran ya? Iya, minggu depan libur 2 minggu kalau nggak salah Pak disiakan. Berarti kita mulai kuliah lagi tanggal? 1 Juni ya? Mungkin Pak. Iya, 1 Juni ya. Sorry, 5 Juni ya. Kalau kita kuliahnya Sabtu ya. Oke, kemudian apa lagi? Udah sih Pak. Ya. Jadi betul ya Anda bilang bahwa dengan memahami model ini, Anda juga paham bahwa masing-masing tindak pidana itu punishment-nya atau sanksinya bisa berbeda-beda. Tidak selamanya penjara itu atau pidana penjara itu ditujukan kepada semua tindak pidana. Tidak semua. Jadi ketika Anda nanti misalnya membela atau menangani satu perkara, wawasan Anda terbuka gitu. Tidak selamanya pidana penjara itu harus diterapkan kepada aktor atau pelaku tindak pidana. Malah tren sekarang ini bagaimana denda itu dikedepankan dan ganti kerugian. Ya, karena penjara tidak memberikan jaminan orang mengalami perubahan sikap atau behavior atau perilakunya, tidak menjamin. Bahkan penjara itu selalu membebani biaya dari negara untuk memberikan perawatan kepada narapidana yang ada dalam penjara. Gitu. Sehingga harus dipilah. Ya, tadi malah dalam The Wedding Cake model itu, bagaimana agar total 5% aja yang dibawa ke dalam sistem peradilan pidana lengkap. 5% aja, nggak usah semuanya. Kemudian dibawa ke dalam sistem peradilan. Karena begitu dibawa ke dalam sistem peradilan pidana, maka ada penjara pasti masuk ke dalam. Tapi yang lainnya, bagaimana itu bisa meminimalisasi pidana penjara bagi pelaku tindak pidana. Bahkan saya melihat ya dalam COVID-19 ini sudah ada inisiatif atau inovasi, yaitu memberikan pidana kerja sosial, betul ya, membersihkan WC, nah, itu kan bagus itu.
Jadi membersihkan halaman ya, dalam konteks pidana yang diterapkan dalam kondisi saat ini. Kemudian Pak Parman mungkin ada tambahan, kira-kira secara praktek apa kontribusi terbesar setelah Bapak mendapatkan 3 model sistem peradilan pidana yang paling dominan ya, paling dominan diterapkan di banyak negara saat ini. Saya tidak menyatakan sistem model yang lain tidak diterapkan, tapi 3 model ini yang banyak diterapkan, dipraktekkan. Ada, Pak Parman, apa aspek praktisnya yang bisa didapat dari 3 model ini? Kalau Angga? Ada? Cucu Rahmawati? Gunawan? Kemudian Sukino? Apa kira-kira aspek legal practical-nya yang bisa Anda dapat dari sini, dari 3 model ini? Oke, sekarang terakhir ya, sesi terakhir, karena saya akan ada rapat nanti jam 2:15. Saya minta Anda nanti di dalam apakah nanti saya masukkan di dalam tambahan soal UTS, coba temukan ya, bagaimana implementasi the wedding cake model ini. Jadi bagaimana implementasi the wedding cake model ini di negara-negara common law. Jadi Anda ambil satu contoh negara saja. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah implementasi the wedding cake model ini pada salah satu negara common law? Satu aja ya, Pak? Ya, satu aja. Anda ceritakan bagaimana prakteknya the wedding cake ini. Tadi kan teorinya seperti itu ya, jadi bagaimana praktek. Jadi kalau Anda misalnya mengambil Inggris, bagaimana praktek the wedding cake model ini di Inggris. Jadi Anda jelaskan 4 layer itu. Layer pertama bagaimana prakteknya, layer kedua bagaimana, ketiga, keempat. Itu aja ya, pertanyaan saya nanti bagaimana praktek di salah satu negara common law. Karena negara-negara seperti Indonesia, civil law, tidak begitu menggunakan 4 layer ini. Kita paling hanya ambil sesuai dengan kebutuhan aja. Oke ya, saya pikir itu perkuliahan kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Saya kasih waktu, masih ada 4 menit. Ada? Sepertinya nggak ada, Pak. Ada ya. Baik ya, kalau begitu saya akhiri perkuliahan ini. Nanti saya komunikasi kepada Bu Ami bagaimana caranya agar bisa ikut mengadakan UTS. Kemudian untuk pertemuan berikutnya berarti setelah Lebaran, paling tidak ada 3 sesi lagi ya video call. Pertama restorative justice system. Yang kedua nanti bagaimana penerapan restorative justice system dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dan yang ketiga nanti adalah aspek-aspek atau kesulitan-kesulitan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam praktek. Yang 3 itu aja, setelah itu kita selesai kuliahnya ya. Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Pak.